Jumpa lagi bersama saya TOTOK. Ayo sinau bareng. Tetap kita lanjutkan SA 700 ya. Berikutnya mengenai tanggung jawab auditor. Kalau yang dulu itu hanya ada 3 paragraf mengenai keyakinan memadai, materialitas, terus penilaian atas risiko kesalahan pengajian material, pengendalian internal untuk menjamin asersi manajemen, terus keyakinan bahwa bukti audit yang kita peroleh cukup dan tepat sebagai basis untuk memberi opini. Beda dengan yang revisi, lebih banyak, lebih rinci dan eksplisit. Ada beberapa, yaitu masalah materialitas, itu pun ada tambahan bahwa kita itu memberi pernyataan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak. Jadi keyakinan memadai itu tingkat keyakinan yang tinggi, tapi bukan memberikan satu jaminan bahwa laporan keuangan itu sudah bebas dari salah saji material. Dijelaskan juga material itu apa. Itu dianggap material jika secara individual maupun agregat itu bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan ekonomi pihak yang berhubungan dengan laporan keuangan. Itu ada pembahasan di SA 320 ya, materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Nanti ada seksi tersendiri, kemarin saya address secara umum. Nanti kita ada beberapa simulasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian tanggung jawab berikutnya apa lagi? Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Terus bagaimana kita mendesain dan melaksanakan prosedur audit untuk respons atas identifikasi risiko kita tadi, dan satu statement bahwa kecurangan itu risikonya lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan. Kenapa? Kesalahan itu ya namanya manusia, manajemen, tanggung jawab yang bertanggung jawab tata kelola, dimungkinkan ada kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Tapi kalau kecurangan itu melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan fakta atau hal lainnya. Sudah ada pengendalian internal tapi diabaikan. Itu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan. Risikonya lebih tinggi. Makanya kita hanya bisa memberi keyakinan, tingkat keyakinan yang tinggi, bukan jaminan. Terus kemudian paragraf mengenai pengendalian internal, efektivitasnya, tapi bukan memberi opini atas keefektivitasan pengendalian internal, kecuali jika perikatan kita juga ada untuk mengevaluasi keefektivitasan pengendalian internal. Redaksi ini pun harus kita ganti sesuai dengan perikatan yang kita lakukan. Terus spesifik kebijakan akuntansi, kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait, kita harus juga evaluasi. Terus kelangsungan usaha diadres lagi. Kalau tadi itu merupakan tanggung jawab manajemen, sebagai auditor kita juga mengevaluasi apakah appropriate, masih nyambung sesuai dengan fakta, sesuai dengan bukti audit yang telah kita peroleh. Seandainya tidak sesuai dengan fakta, dengan bukti audit yang kita peroleh, kita harus memodifikasi opini. Atau kalau misalnya justru kita tidak mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan kelangsungan usaha misalnya, ya kita tidak bisa memberi opini, beda lagi. Terus kemudian penyajian struktur dan isi laporan keuangan, itu kita juga harus evaluasi. Kalau yang sebelumnya kan enggak ya, secara normatif, umum saja. Jadi siapapun tahu, oh pekerjaan auditor itu ini, dan kita mengkomunikasikan pada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, ruang lingkup, saat audit, temuan audit signifikan,
defisiensi pengendalian internal atau hal-hal lainnya, tetap dengan memperhatikan etika dan independensi. Jadi kalau selama komunikasi dengan pihak tata kelola itu ada hal yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan, itu kita komunikasikan yang tadi itu, paragraf tersendiri, hal audit utama, key audit matters. Kemudian ada laporan atas ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Ini format untuk SA 700. Kalau misalnya tidak ada, paragraf ini juga tidak ada sesuai perikatannya. Kalau paragraf tidak ada, subjudul tadi laporan audit atas laporan keuangan juga tidak perlu dicantumkan. Itu pemahaman, diskusi untuk masing-masing paragraf atas SA yang lama dan SA revisi, terus beberapa SA yang nanti akan kita diskusikan. Balik lagi, kalau ada yang perlu diskusikan lagi, monggo silakan di komentar bawah ini. Matur nuwun.